Ya, perkenalkan, kami dari kelas 2. Di sini kita akan membahas tentang hasil analisis ATHG yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pada zaman Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang lahirnya Orde Baru. Kamu tahu nggak lahirnya Orde Baru itu ditandai dengan apa? Lahirnya Orde Baru itu ditandai dengan struktura, dan itu ada visi utama menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hal ini kan membuat Soeharto itu melakukan indoktrinasi terhadap Pancasila. Itu diantaranya apa saja? Yang pertama mengajarkan penerapan P4. Yang kedua, Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Yang ketiga, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Struktura semakin panas karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka. Nah, itu kan hingga terjadi peristiwa G30 SPKI itu ya. Itu terjadi menurunkan kepercayaan rakyat itu terhadap pemerintah. Itu kalau boleh tahu pemerintah siapa ya? Pemerintah Soekarno. Dalam Orde Baru banyak politik ekonomi yang berkembang pesat dibelangi dengan praktik korupsi yang merajalela. Nah, kondisi ini kan menurun. Itu menurun drastis itu di tahun berapa? Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Nah, itu kan ada beberapa penyebab. Kalau boleh tahu itu apa saja ya penyebabnya? Yang pertama itu penyimpanan OOD, yang kedua pola pemerintahan terpusat, yang ketiga krisis moneter, yang keempat berkurangnya kepercayaan, yang kelima tragedi Trisakti, yang keenam diskriminasi. Jika ada penyebab pasti ada dampak ya. Itu kamu masih tahu dampaknya itu apa saja? Dampak Orde Baru yaitu stabilitas politik, yang kedua segala sesuatu berpusat pada pemerintah, yang ketiga pelaksanaan pemilu. Nah, jadi itu tadi itu latar belakang tentang lahirnya Orde Baru. Tadi kan kita sudah membahas tentang lahirnya Orde Baru ya. Jadi teman-teman itu tadi itu kayak latar belakang, dampak, penyebab itu ada di podcast tadi ya. Jadi kita hanya bisa memberikan sumber-sumber itu, kalian bisa pelajari sendiri ya. Nanti kalau kalian ada yang nggak paham itu kalian bisa browsing, bisa tanya ke Kak Abi juga. Jadi sekian itu podcast dari kami. Saya Cindy Putri Rahayu. Saya Revi Ali Pranata. Sampai jumpa. Sampai jumpa.